Halo, selamat berjumpa kembali dalam Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Sudah hampir 2 tahun Indonesia dan seluruh negara di dunia menghadapi pandemi COVID-19. Dampaknya dirasakan oleh semua lini usaha dan banyak yang menderita kerugian yang sangat besar. Namun ada sejumlah perusahaan yang justru menunjukkan kinerja yang sangat baik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di antaranya adalah PT Temposcan Pacific Tbk. Dalam laporan keuangan yang baru saja dirilis, PT Temposcan Pacific Tbk berhasil membukukan pertumbuhan laba usaha sebanyak 42%. Dan untuk menggali hal ini lebih dalam, sudah bersama saya Handoyo S. Mulyadi selaku founder dan owner dari Temposcan Group. Halo Pak Handoyo. Apa kabar? Baik Pak. Pak Handoyo, terima kasih sudah menerima tim CNN Indonesia di headquarter Temposcan Group ini. Sudah berapa lama nih Pak seluruh kegiatan usaha dipusatkan di gedung ini? Sekitar 2012 kami pindah kemari, jadi sudah 8 tahun lebih. Seluruh kegiatan usaha terpusat di sini, Temposcan Tower. Baik. Oke, kita lanjut. Ya, sebelum kita mulai, perlu saya tegaskan bahwa saya, Pak Handoyo S. Mulyadi, beserta seluruh kru yang terlibat dalam pengambilan gambar kali ini, beberapa saat yang lalu sudah melakukan swab test dengan hasil negatif. Ya, Pak Handoyo, sekali lagi terima kasih Pak sudah menyediakan waktunya untuk CNN Indonesia. Dan selamat atas pencapaian yang berhasil dicapai oleh perusahaan selama tahun 2020 lalu dengan membukukan pertumbuhan laba usaha sebanyak 42% lebih. Pastinya ada visi dan misi yang sangat tepat ini Pak dilakukan oleh manajemen sehingga ada lonjakan pertumbuhan profit yang demikian fantastis angkanya. Bisa dibagi Pak, apa rahasianya? Terima kasih Frida. Di dalam tahun 2020 kinerja itu dihasilkan oleh kerja keras dari segenap keluarga besar Temposcan, di mana mereka sudah bekerja dengan begitu penuh dedikasi, bekerja keras di suasana pandemi. Nah, pada intinya benar bahwa kerja keras itu harus kita dasari dengan core value yang ada dari Temposcan. Dan core value inilah yang memantapkan visi misi perusahaan, sehingga kami bisa memiliki satu budaya atau corporate culture perusahaan dengan baik. Di mana dengan adanya visi misi yang kita mantap tersebut, kita juga setia selalu dengan kita punya core business, yaitu pharmaceutical, consumer product, logistik, distribution, dan sebagainya. Nah, saat ini bagi kita setelah melalui tahun 2020, kita tidak lagi sedang mencari-cari jalan bagaimana mencapai target per kuartal di 2021. Sebagai company yang memiliki wawasan long term, kita sedang memikirkan sekarang adalah strategi perusahaan untuk 2022 ke depannya. Demikian. Milestone baru ini yaitu pertumbuhan laba usaha yang demikian besar angkanya. Ini tercapai saat Anda menyerahkan jabatan sebagai Presiden Direktur kepada salah seorang senior eksekutif profesional ya Pak ya di pertengahan tahun 2020 lalu. Dan kemudian sekarang Anda sejak saat itu ya sampai sekarang Anda menjabat sebagai Presiden Komisaris setelah sebelumnya menjabat sebagai CEO selama 25 tahun nih Pak Handoyo. Apa langkah yang akan diambil selanjutnya? What's next for you? Saya rasa menjabat sebagai CEO satu perusahaan selama 25 tahun bukan periode yang pendek, suatu periode yang panjang. Dan tepatnya sejak berakhirnya RUPS tahun 2020, RUPS tahunan tahun 2020, saya menduduki jabatan sebagai Presiden Komisaris. Nah, jadi pada intinya bagi saya regenerasi itu kepemimpinan perusahaan adalah suatu kewajiban saya
itu salah satu tugas pokok saya ya untuk bisa mengantar penggantian atau peralihan manajemen. Nah, karena ini penting bagi ribuan karyawan-karyawati Temposcan, karena perusahaan ini harus dikelola dengan baik sehingga terus bisa survive ke depannya. Dan sebagai pemegang saham utama daripada Temposcan Group, saya melihat bahwa tidak ada juga suatu keharusan bahwa regenerasi itu harus berasal dari anggota keluarga, bahkan dari anak-anak saya. Namun regenerasi itu harus kita ciptakan suatu tongkat estafet ya kepada eksekutif yang benar-benar capable. Padahal anak-anak Anda juga terlibat dan sekarang sudah bekerja ya Pak ya? Sudah. Di perusahaan. Jadi sudah bekerja di berbagai bidang, namun ya tidak harus, karena memang profesional harus yang handal, capable, juga kreatif, dan juga committed terhadap perusahaan. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan, position can be given, but respect one must earn. Ya, jadi tidak bisa dengan serta-merta adanya satu jabatan, sehingga anak-anak saya, anggota keluarga bisa mengatakan, oke, I have earned the respect. Itu juga tidak otomatis demikian. Dan ini sudah dibuktikan melalui penunjukan salah seorang senior eksekutif profesional sebagai presiden direktur ya Pak ya, di tahun 2020 lalu. Kilas balik nih Pak, perjalanan karir Anda di Temposcan Group sendiri sebagai holding dari Temposcan Pacific. Anda start mulai di Temposcan Pacific setelah sebelumnya sempat tinggal, belajar, dan bahkan bekerja ya Pak ya di Amerika waktu itu. Apa yang kemudian membawa Anda kembali ke Indonesia? Ya. Jadi agar jelasnya sebetulnya Temposcan Group ini cikal bakalnya diawali oleh PT Perusahaan Dagang Tempo. Berdiri 3 November tahun 1953. Nah, sejak itu saya sendiri baru kembali dari studi saya, dan saya sempat tinggal di New York, dan saya kembali tahun 1989. Nah, tidak punya luxury of time, langsung saya harus terjun ya membantu. Anda punya pengalaman kerja juga ya Pak ya di New York, di perusahaan apa kalau boleh tahu? Saya bekerja di satu perusahaan kosmetika. Ya. Nah, sejak itu ya saya kembali, tidak ada waktu untuk berlama-lama, langsung terjun bekerja dan menemui situasi dan kondisi perusahaan yang saat itu juga kita belum punya holding company. Jadi antara unit-unit perusahaan itu masih terjadi cross holding, cross ownership. Dan di samping itu juga tidak ada core business yang jelas, belum terdefinisikan. Nah, di samping itu juga ya saat itu mau merambah kemana-mana, miripnya sebagai pengusaha Indonesia lainnya, ya semualah ya. Sehingga juga pada saat itu mungkin Frida juga masih ingat, perizinan perbankan itu relatif masih sangat mudah, modalnya juga sangat rendah. Dan banyak sekali kemudian orang yang membuka bank dengan modal modal yang segelintir, ya. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah kita tidak ke sana. Ya, kita tidak ke sana. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu saya juga melihat struktur financing, ya. Karena saat itu hampir seluruh aset-aset perusahaan itu dijaminkan sebagai collateral. Dan plus masih ditambah juga terbebani dengan adanya personal guarantee dan sebagainya. Nah, sejak itu mulai saya mencoba untuk pelan-pelan menata kembali. Ya, salah satunya saya bilang, kalau memang kita tidak punya arah yang benar, core business apa yang kita mau dalami, sulit. Makanya simple rules 80-20, ya, di mana kita memiliki core competence. Kalau kita punya core competence di pharmaceutical, consumer product, logistik, dan distribusi, let's define that as our core business. And stay there gitu. Stay there and be faithful, jangan nanti oke, pengen usaha ini dan sebagainya. Kalau orang bilang lapar mata, ya banyak kan? Cobaan ya Pak. Banyak cobaan. Nah, di samping itu setelah itu kita lalu memikirkan dari beberapa unit usaha yang kita miliki, mana yang mau dijadikan subholding. Nah, kebetulan yang kita pilih saat itu adalah namanya PT ScanChemi. Ya, PT ScanChemi. Nah, kalau misalnya kita taruh PT ScanChemi sebagai subholding,
itu tidak memiliki kaitan heritage dengan Tempo. Makanya saya tambahkan di depannya Tempo. Nah, scan chemie-nya karena terlalu panjang, saya singkat scan. Nah, satu lagi adalah yang terakhir, Pacific. Untuk mengingatkan kita semua, kalau mau berekspansi, jangan jauh-jauh. Ya, cukup di kawasan Pasifik. Nah, Pak Handoyo, growing tea itu apa maknanya? Sebetulnya kita meminta saat itu, saya mengatakan kita harus punya nih ya corporate identity. Ya. Nah, saya tidak menyebutkan saat itu kita menggunakan konsultan internasional untuk come up dengan growing tea. Tapi ya kita berikan masukan. Jadi ini bukan growing tree ya, growing tea. Tea karena Tempo kan. Jadi filosofinya sebetulnya seperti budaya Jawa. Jadi seperti ya kita merambat ya kalau keluarga itu ekonominya terbatas. Misalnya anaknya belum KB ya, misalnya anaknya ada banyak 6-7. Jadi begitu yang paling tua berkorban. Lulus SD udah mulai kerja. Biayain adiknya lagi naik terus sampai SMP. Terus langsung kerja adiknya berikutnya sehingga sampai nanti yang bungsu bisa menjadi university graduate. Itu growing tea. Ya, growing tea. Jadi filosofinya sangat Javanese, budaya Jawa. Baik, menarik sekali Pak, dan terima kasih sudah berbagi cerita mengenai Temposcan Group, cikal bakalnya. Tapi kita juga ingin tahu apa sepak terjang dari Temposcan Pacific dan Temposcan Group sesudah go public di tahun 1994 nantinya. Tapi kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Leaders Corner masih akan kembali sesaat lagi. Didirikan pada tanggal 3 November 1953, PT Temposcan Pacific Tbk yang memulai usahanya di bidang perdagangan dan distribusi produk farmasi terus berinovasi, sejalan dengan moto perusahaan, yakni bekerja sepenuh hati untuk Indonesia. Sejak tahun 1970, PT Temposcan Pacific Tbk memulai kegiatan produksi komersial produk farmasi dalam skala besar yang diikuti dengan produksi produk kosmetik dan produk konsumen sejak tahun 1977. Sebagai bentuk dan perwujudan transparansi, PT Temposcan Pacific Tbk menjadi perusahaan publik sejak tahun 1994 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. PT Temposcan Pacific Tbk sangat berhati-hati dalam hal menjaga kondisi dan kestabilan kondisi keuangannya. Terbukti pada tahun 1999, PT Temposcan Pacific Tbk diakui dalam publikasi The Wall Street Journal sebagai salah satu perusahaan Indonesia yang melunasi seluruh hutangnya di masa krisis ekonomi yang dialami Indonesia di tahun 1999. PT Temposcan Pacific Tbk yang merupakan bagian dari Tempo Group telah lebih dari 65 tahun mengembangkan berbagai produk, di antaranya obat-obatan, multivitamin, produk nutrisi untuk ibu dan anak, serta berbagai produk herbal. Dalam perjalanannya, PT Temposcan Pacific Tbk juga memiliki aneka produk konsumen seperti personal care, kosmetik, produk perawatan bayi, produk personal hygiene, serta produk perawatan rumah tangga. Untuk menghasilkan produk-produk yang terjamin kualitasnya, PT Temposcan Pacific Tbk didukung oleh anak-anak perusahaannya menumbuhkan bisnis perusahaan dengan mengembangkan proses yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan. PT Temposcan Pacific Tbk yang didirikan oleh Handoyo S. Mulyadi sebagai founder dan owner. Kini, PT Temposcan Pacific Tbk telah memiliki ribuan karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, PT Temposcan Pacific Tbk juga kerap meraih penghargaan dari berbagai pihak, sebut saja Top Brand Award, Indonesia Original Brands, Indonesia Best Brand Awards, dan puluhan penghargaan lainnya. Di samping itu, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di tengah pandemi yang melanda Indonesia, PT Temposcan Pacific Tbk memberikan bantuan kepada sejumlah pihak untuk mengatasi pandemi COVID-19. Di antaranya pemberian bantuan dengan total donasi 18,2 miliar rupiah yang diberikan kepada tenaga medis, rumah sakit,
PMI, kepolisian, lembaga sosial, serta relawan lainnya terkait penanganan COVID-19. Tidak sampai di situ, sebagai realisasi dari komitmen donasi PT Temposcan Pacific Tbk sebesar 10 miliar rupiah, telah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Lembaga Biolog Molekuler Eijkman. Pengoperasian deteksi COVID-19 Cobas 6800 Fully Automated Molecular System di LBM Eijkman juga telah diresmikan pada bulan Juli 2020 yang merupakan salah satu laboratorium rujukan utama di Indonesia untuk pengujian COVID-19 dengan memiliki kapasitas 1000 tes per 24 jam. Seiring perkembangannya, PT Temposcan Pacific Tbk akan selalu mempersembahkan produk-produk berkualitas prima dan dengan harga terjangkau yang dipasarkan di Indonesia. Karena Temposcan Pacific Tbk memang bekerja sepenuh hati untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Leaders Corner dan masih bersama saya Handoyo S. Mulyadi, founder dan juga owner Temposcan Group. Pak Handoyo, perusahaan go public di tahun 1994 yang lalu. Beberapa tahun setelah Anda bergabung ya Pak di perusahaan, apa yang memotivasi strategi untuk go public ini? Bagi saya, kalau manajemen itu mau diberikan suatu KPI untuk sukses, maka kita harus juga membuat suatu transparansi. Key Performance Index ya Pak maksudnya? Key Performance Indicator, jadi mereka juga harus dibekali dengan data-data yang transparan, ya, akurat dan detail. Nah, untuk itu salah satu prasyaratnya bagi saya adalah kita harus go public-kan perusahaan sehingga memang akan banyak mata yang mengawasi perusahaan tersebut. Jadi benar, tepatnya di Juni tahun 1994, Temposcan kita go public-kan sehingga dari tertutup menjadi terbuka. Begitu. Nah, yang sangat mengesankan bagi saya karena waktu itu usia saya relatif masih muda, ya, adalah pengalaman proses IPO. Jadi proses IPO itu ya karena salah satu yang harus saya tuntaskan adalah mencari bridge financing. Tadi saya sudah jelaskan bahwa rata-rata financing facility-nya sangat mengikat terms and condition-nya. Juga collateral-nya, covenant-nya, dan sebagainya sangat mengikat. Sehingga saya carikan dulu bridge financing untuk melunasi, baru kita bisa melakukan go public dengan relatif lebih mudah. Ya. Yang saat itu sangat menjadi tantangan bagi saya adalah kesan-kesan dan persepsi para bankir. Ya, bahwa ini serius ya kan, bahwa ini orang bisa masih under 30 ya, kan? Pak waktu Ya, itu saya ya? masih ya baru menjelang 30 ya, menjelang 30. Jadi ya lumrahlah kalau mereka ragu-ragu ya. Dan pada saat kita melakukan roadshow juga serius nih, ya kan? Apa you can deliver or not dan sebagainya. Jadi itu yang tidak terlupakan pengalaman saya proses membawa Temposcan ini IPO. Demikian. Baik. Nah, Pak, setelah kemudian menjadi perusahaan publik, banyak sekali prestasi yang patut dijadikan catatan dari perusahaan ini. Di antaranya adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan melewati krisis ekonomi di tahun 1998 lalu. Krisis ekonomi dan juga krisis politik bahkan. Apa yang dilakukan perusahaan pada waktu itu? Ini adalah satu periode di dalam sejarah karir saya yang sangat berkesan. Ini mungkin adalah tempaan hidup pertama ini yang benar-benar. Jadi ya sejak ke IPO kan demikian, berbunga-bunga, ya kan, injek gas, melakukan ekspansi usaha, akuisisi dan sebagainya, ya like the sky is the limit. Dan kalau tidak salah indeks tahun 1997 juga sedang bagus-bagusnya tuh Pak ya? Sedang bagus-bagusnya, sedang berkembang. Jadi ya tentunya kita mengakumulate ya foreign loan ya. Salah satunya adalah untuk mengakuisisi perusahaan farmasi lain. Nah, ya, jadi waktu itu saya mengarrange satu kredit sindikasi ya dari beberapa bank asing dan saya cukup bangga, saya membanggakan kepada manajemen ini kita berhasil nih ya kan, kredit sindikasi, tidak ada collateral, clean basis, bunganya sangat kompetitif. Jadi ya saat itu sangat optimis, sangat bersemangat dan sebagainya. Nah,
Tapi sebagaimana juga perusahaan lain ya di Indonesia, kita juga tidak melakukan sepenuhnya lindung nilai atau hedging. Jadi saat itu seingat saya sekitar 40% atau 130 juta US dollar yang kita hedging. Nah ini lumrah lah ya, karena teman-teman pengusaha juga banyak yang melakukan hal yang sama. Saat itu kita bergulir terus, masuklah kita ke tahun 97 ya. Nah tahun 97 masuk lagi ke bulan Mei tahun 98, semua masih ingat. Saat itu rezim pemerintahan Orde Baru lengser. Saat itu plus juga dengan kondisi krisis ekonomi Asia, plus juga ditambah dengan krisis politik akibat lengsernya Orde Baru, terjadilah itu ekonominya lumpuh, juga demikian pula kurs rupiah yang tadinya di bawah 2.000 melemah menjadi 17.000 dan sebagainya. Harga saham pun anjlok dan sebagainya. Jadi ya sebagaimana perusahaan lain, Temposcan juga mengalami hal yang sama. Tapi puji Tuhan, apa yang kita lakukan, saya mendapat juga satu insting sebagai pengusaha. Di pertengahan tahun 97, saya melakukan placement saham. Pada saat harga tinggi-tingginya, saya lakukan placement. Nah, setelah saya lakukan placement tersebut, ya juga saya tidak tergoda waktu itu. Mungkin Frida tidak ingat, tetapi suku bunga rupiah itu bukan main. 20%, 25%, saya tidak tergoda. Proceed dari placement saham itu berbentuk rupiah, langsung saya juga convert ke US dollar. Tukar ke dolar, dan sehingga cukup bisa mendapatkan jumlah dana US dollar yang cukup besar. Nah saat itu saya melihat ya kondisi perusahaan pastilah timpang ya, dengan adanya utang luar negeri yang begitu banyak, hanya sekitar 40% di hedging, foreign exchange loss-nya juga bertambah besar. Nah lalu saya memiliki satu kebiasaan yaitu melakukan buka puasa bersama dengan karyawan-karyawati, ya sekalian juga kita silaturahim dan sebagainya. Nah saat itu saya melihat ini saya bisa aja dengan dana yang begitu besar, usia juga masih 30 awal, ya saya bisa hidup tenang. Tapi bagaimana nih dengan karyawan-karyawati Temposcan? Dari situ saya terpanggil, udah saya kembalikan dan saya masukkan kembali dana tersebut ke Temposcan. Jadi itu terjadi sekitar Desember 1998. Dengan suntikan dana tersebut, Temposcan mampu untuk melunasi hutang luar negerinya. Itu di tahun 99. Nah setelah melunasi, ternyata ada satu koran luar negeri, mungkin Frida tahu ya, Wall Street Journal. Nah tepatnya di sekitar pada saat kita melunasi hutang itu, jurnalisnya tertarik. Karena net cash positionnya waktu itu menjadi positif ya Pak ya? Hutangnya menjadi lunas, ya. Dan dia juga heran, Mr. Mulyadi, ini Anda lunasin, ini nggak ada rescheduling, nggak ada haircut dan sebagainya. Jadi dia lalu meminta wawancara kepada saya. Saat ini saya taruh di figura nih, ya artikel tersebut, karena saya juga mengatakan kepada putra-putra saya, ya mungkin ini warisan terbesar, yaitu reputasi, gitu. Dan karena Anda ditulis masih 30-an ya waktu itu ya? Iya, jadi mudah-mudahan ya reputasi di dalam dunia bisnis adalah emas, itu yang harus terus kita jaga. Dan di artikel itu dituliskan bahwa Temposcan might be the first company to prepay its foreign debts obligation since the country economic and political crisis. Jadi maknanya itu sangat besar buat saya. Demikian. Baik Pak, menarik sekali ya bagaimana Temposcan Pacific berhasil melewati krisis tahun 98 dan bahkan menjaga reputasinya hingga saat ini. Masih banyak yang ingin saya gali dari Pak Handoyo, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Leaders Corner bersama Handoyo S. Mulyadi. Kami akan kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di Leaders Corner dan masih bersama saya, owner dan juga founder dari Temposcan Group, Handoyo S. Mulyadi. Pak Handoyo, ada langkah penting dan juga menunjukkan komitmen besar dari Temposcan terhadap Indonesia, yaitu dengan membangun sejumlah pabrik. Sudah ada 9 dan sedang dibangun yang ke-10 ya Pak. Mengapa Anda memilih strategi ini untuk membangun pabrik di Indonesia? Ya, jadi setelah kita mendefinisikan core business, pharmaceutical, consumer product, distribusi dan sebagainya, saya merasa bahwa core business itu harus didukung oleh suatu strategi yang berorientasi kepada domestic manufacturing. Ya, karena domestic manufacturing sangat penting untuk kita bisa mengembangkan produk-produk Indonesia yang bermutu. Nah, itu yang melandasi kenapa kita terus, walaupun situasinya juga belum menentu sejak reformasi, kami terus bangun pabrik. Ya, sekarang sudah berjumlah 9 dan saat pandemi kita memulai konstruksi yang ke-10 begitu. Nah, terkait dengan hal ini, belum lama saya baca di media, saya cukup bahagia saya mendengar Presiden Jokowi mengatakan bahwa cintailah produk-produk Indonesia. Ini bukan iklan ya, jadi ini kutipan beliau begitu. Nah, jadi tapi yang mungkin kita harus dalami sendiri lebih lanjut adalah kira-kira definisi dari produk Indonesia itu apa sih? Ya, ini at least dari perspektif saya. Ya, jadi produk Indonesia paling tidak harus punya DNA Indonesia. Nah, kalau DNA-nya Indonesia apa ya? Paling nggak merek Indonesia lah. Jangan merek asing yang sudah diproduksi di Indonesia tiba-tiba ngikut. Ya kan, ikut dong saya produk Indonesia. Nah, itu satu. Nah, kedua adalah juga kalau diproduksi di Indonesia ya menggunakan tenaga kerja Indonesia. Saat ini kami bersyukur alhamdulillah hampir 100% kami menggunakan tenaga kerja Indonesia. Berapa banyak Pak jumlah karyawan yang dipekerjakan? Sekarang 10.000 lebih. Sudah ada 10.000 lebih. Jadi itu kita tidak menggunakan expat sama sekali. Kenapa? Karena putra-putri bangsa Indonesia cerdas. Ya, jadi buktinya saya bisa membangun 9 pabrik sekarang yang ke-10 semuanya dengan sumber daya manusia Indonesia. Ya, kita tidak menggunakan DNA-nya pure Indonesia. Correct. Nah, terakhir juga adalah kalau bisa teknologi dan R&D-nya juga dikembangkan oleh SDM Indonesia. Jadi ini saya sumbang saran ke pemerintah, ya jadi jangan sampai disebut produk Indonesia tetapi tidak memiliki DNA Indonesia. Jadi DNA Indonesia adalah satu elemen penting. Demikian. Nah, setelah itu memang kita melihat saat kita membangun 9 pabrik tersebut, itu kita awali setelah melunasi hutang tahun 99, terus bergulir naik. Loh, kok banyak nih teman-teman pengusaha malah tutup pabriknya karena mungkin mereka tidak mau menghadapi situasi perburuhan yang cukup rumit saat itu, juga masih belum stabilnya situasi ekonomi dan politik karena manufacturing kan perlu long term. Jadi kebanyakan saya tanya produknya dapat dari mana? Udahlah nggak pusing, saya import aja dari Cina, saya import dari India, saya import dari mana-mana. Nah, yang saya melihat saat itu, waduh, ini jangan sampai kita bergulir menjadi trading orientation, ya. Karena kalau trading orientation, at least bagi saya, itu tidak bisa juga membuat pengusaha-pengusaha kita nih tahan banting, ya juga tidak bisa memberikan mereka sebagai long term orientation. Nah, dan juga salah satu hal yang penting, local manufacturing atau domestic manufacturing adalah katalis untuk kita bisa melakukan teknologi transfer. Kalau kita nggak punya manufacturing, bagaimana teknologi transfer? Ya, jadi kira-kira demikian. Jadi itu adalah suatu trade-off yang dipilih oleh perusahaan untuk membangun pabrik instead of hanya berdagang saja atau mengimpor barang dari luar, karena ada transfer of knowledge, ada transfer of technology juga yang bisa didapat oleh perusahaan ya Pak ya. Jadi hampir 99% produk Temposcan adalah hasil produksi dalam negeri. Nah sistem distribusi nih Pak Handoyo tentunya harus baik dan menjadi kunci sukses dalam industri
Anda. Bisa dijelaskan sistem atau strategi integrated supply chain yang sudah dijalankan oleh perusahaan selama ini, Pak? Ya. Jadi tidak ada satu produsen pun di Indonesia yang tidak menganggap bahwa distribution merupakan challenge. Ya memang kita tahu negara kepulauan, ribuan pulau, dan saat ini juga sarana transportasi, apalagi di luar Pulau Jawa juga masih sangat terbatas. Jadi ini adalah challenge yang bukan hanya dialami segelintir pengusaha, mayoritas mengalami kendala tersebut. Nah makanya sejak awal, sejak kita mencetuskan core business logistik dan distribusi, ini adalah supaya membuat sinkron. Ya objektif bisnisnya sinkron, karena kalau kita mau mengembangkan produk-produk kita, sukses pemasarannya tanpa distribusi yang kita miliki secara internal akan sulit. Karena kebanyakan para distributor dia hanya memikirkan short term profit. Padahal kalau produk itu mau sukses, pertama kita harus spreading dulu. Sampai ke retail-retail grassroots bawah. Nah setelah itu juga service levelnya harus kita tingkatkan. Ya, nah ini kalau tidak memiliki satu meeting of mind yang sama, sulit tercapai. Jadi itulah menurut saya logistik dan distribusi adalah bagian penting, ya pivotal part daripada kesuksesan produk-produk Temposcan. Saat ini kalau saya boleh lanjutkan Frida, kita sudah membangun jaringan distribusi secara nationwide. Jadi dari Sabang sampai Merauke sudah ada 46 cabang kita, gudang-gudang kita dalam skala yang cukup besar. Juga kita memiliki 7 distribution center nationwide dan ditopang oleh 127 sales point di seluruh titik-titik di seluruh Nusantara. Demikian. Baik. Nah, Pak, dengan jumlah investasi yang sangat besar yang sudah ditanamkan di Indonesia, apa yang ingin dicapai perusahaan selain tentunya ya membukukan profit dan membagikan dividen bagi para shareholders-nya? Jadi intinya kita melihat bahwa capital expenditure itu adalah urat nadi perusahaan. Jadi harus kita lakukan secara berkesinambungan. Yang kami bersyukur adalah capital expenditure Temposcan selama ini dibiayai mayoritas oleh organic cash flow. Nah, organic cash flow itu menjadi sumber penopang capital expenditure, sehingga juga kami memiliki satu policy yaitu dividend payout ratio kita keep sekitar 50%. Ya, sehingga ya pemegang saham memperoleh dividen. Berarti ada laba yang ditahan? Ada laba yang ditahan. Laba yang ditahan itu bersama dengan cash flow organik bisa untuk kita gunakan pembiayaan capital expenditure. Cash flow organik itu maksudnya apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau secara accountingnya kan ada from operation, net operating cash flow, ada cash flow from investing, ada cash flow from financing. Jadi kalau saya melihatnya yang paling utama sehat apa tidaknya adalah net cash flow from operation. From operation, itu yang disebut sebagai organik. Ya, itu terlalu teknis mungkin ya secara akuntansi. Baik. Jadi itu adalah yang ingin dicapai oleh Temposcan Pacific selain tentunya membagikan dividen, tapi ada skema-skema tertentu dan strategi tertentu yang dipertahankan ya Pak ya. Yes, it's a fine balance. Kita tetap bagi dividen, tapi kita batasi payout ratio-nya sekitar 50% sehingga masih mencukupi untuk membiayai capital expenditure tanpa harus terlalu leverage. Baik Pak. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan tapi setelah jeda berikut. Leaders Corner masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Leaders Corner bersama saya Frida Litwina dan juga bersama Handoyo S. Mulyadi, founder sekaligus owner dari Temposcan Group. Dan saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa saya, Pak Handoyo dan seluruh kru yang bertugas dalam pengambilan gambar kali ini sudah melakukan tes swab dan hasilnya negatif.
Dan Pak Handoyo, kita lanjutkan kembali perbincangan. Ada komitmen begitu besar dari Temposcan Group yang sudah ditunjukkan kepada Indonesia selama 67 tahun perjalanannya di Indonesia. Saya juga melihat ada awareness yang begitu tinggi ditunjukkan oleh perusahaan melalui program-program CSR-nya. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak penerima bantuan mungkin dari CSR program Temposcan Group? Terima kasih Frida. Mungkin sebelum saya bicara mengenai CSR secara spesifik, mungkin bentuk-bentuk lain daripada komitmen Temposcan, yaitu antara lain adalah saat kita melunasi hutang pada saat krisis ekonomi tahun 97-98, itu bagi saya adalah wujud daripada komitmen Temposcan terhadap juga mengembangkan citra pengusaha-pengusaha Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui waktu tahun 97-98 banyak daripada bankir-bankir, khususnya bankir asing yang juga meragukan karena banyak problem loan dan sebagainya. Jadi ya itu bagian dari upaya kita juga membangkitkan citra pada umumnya pengusaha Indonesia bahwa kita adalah pengusaha yang bankable ya di mata perbankan internasional. Kedua, kalau kita lihat kita itu selain faithful terhadap kita punya core business, kita juga faithful terhadap Indonesia. Karena mayoritas daripada aset Temposcan Group semua berdomisili di Indonesia. Karena kenapa? Ya memang Temposcan lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jadi ini adalah juga wujud komitmen. Dan di samping itu kami tidak menerapkan trading mentality, tapi kita lebih membangun domestic industry. Nah, di samping itu kami terus juga selain berinvestasi di 9 pabrik, berinvestasi di 46 cabang, 7 distribution center dan sebagainya, kami juga terus meningkatkan IT capabilities. Karena dengan menggunakan Enterprise Resource Planning, ERP, SAP, kita sudah mulainya lebih dari 18 tahun yang lalu. Jadi Tempo ran on SAP sejak tahun 2002. Jadi teknologi yang kita investasikan dengan SAP menjadi katalis untuk kita juga bisa melakukan aplikasi lain. Contohnya Salesforce kita sekarang sudah mayoritas sudah menggunakan automation system. Nah lalu juga warehouse kita semua juga sudah automation system. Pabrik kita banyak juga yang menggunakan teknologi robotik. Ya, dan di samping itu kita punya distribution replenishment plan, DRP, sudah menggunakan juga aplikasi berbasis IT yang canggih. Nah, masuk kembali kepada CSR. Jadi ini adalah mungkin pandangan saya pribadi ya. Bagi banyak perusahaan, CSR itu dilihatnya sebagai beban. Ya, karena ada anjuran, lakukanlah CSR, lakukan itu. Sebagai cost mungkin dianggapnya ya kalau sebagai beban. Beban ya sebagai juga biaya ekstra. Tapi kalau bagi Temposcan, khususnya bagi saya sendiri, CSR adalah merupakan amanah. Ya, CSR adalah sebagai satu kewajiban. Karena kenapa? Temposcan bisa seperti sekarang, kalau bukan karena masyarakat Indonesia, siapa lagi yang membantu kami? Ya, apalagi produk-produk Temposcan adalah produk rakyat. Jadi amanah ini adalah sesuatu yang kita harus jalankan karena kami lahir tumbuh di Indonesia. Jadi apapun yang kita lakukan saat masyarakat Indonesia sedang berduka, seperti saat misalnya COVID. Kami juga langit gelap saat itu bulan April Mei, ya. Kami tidak tahu apa jadinya dampak dari pandemi, tapi kami langsung mendonasikan 18 miliar lebih. Ya kan, banyak bentuknya seperti PCR machine, ya kan, seperti APD, seperti obat-obatan dan lain-lainnya. Dan di samping itu ada satu juga kita juga melaksanakan khususnya bagi anak-anak dan balita yang lahir dengan cacat bawaan. Incongenital disease, jadi ada yang hidrocephalus, atresiana, jadi ada yang ke sekolah waktu SD dengan apa namanya, maaf ya, kotoran karena tidak punya anus dan sebagainya. Nah, itu kita sudah mengoperasi lebih dari 2.500 anak dan 2.000. Iya. Jadi ini anak-anak yang dari keluarga kurang mampu.
Dan mungkin sedikit saya tambahkan di situ, jadi dalam kurun waktu berapa tahun ini, Temposcan di dalam hal CSR kita sudah mendonasikan, atau jangan donasi lah ya, kita sudah berpartisipasi kepada masyarakat yang memerlukan senilai 60 miliar. 60 miliar rupiah, ya. program CSR, baik. Nah Pak Handoyo, produk-produk yang dihasilkan oleh Temposcan Pacific ini orientasinya kepada masyarakat umum, dilihat dari harganya dan juga jangkauannya ya Pak ya. Apa yang mendasari strategi untuk bercore bisnis di produk domestik di tengah persaingan yang cukup ketat Pak pada waktu itu? Ya, jadi setelah kita mendefinisikan core business, pharmaceutical, khususnya consumer health, kosmetika, juga consumer goods dan sebagainya, lalu kita jabarkan dalam bentuk strategi. Strateginya ya seperti yang saya katakan, selaras dengan definisi saya produk Indonesia, harus dengan merek Indonesia. Jadi yang kita fokuskan di situ adalah own brand equities daripada Temposcan. Nah, brand equities daripada Temposcan ini ya sekarang sudah merakyat sekali, sudah menjadi household names di antara masyarakat kita. Jadi saya boleh katakan bahwa produk Temposcan produk rakyat Indonesia. Saya tambahin rakyat di situ karena strategi kita adalah mengadopsi value proposition. Jadi value proposition adalah mutunya bagus, ya kan, bermanfaat dan bersama itu juga dengan harga yang affordable. Jadi itu value proposition. Jadi Temposcan punya produk adalah produk rakyat Indonesia. Ya Pak, semua produk yang dihasilkan oleh Temposcan Pacific adalah produk-produk yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat umum, baik dilihat dari jangkauannya, kemudian juga harga produknya tersebut. Apa yang mendasari strategi untuk memilih produk domestik seperti ini di tengah persaingan yang begitu ketat? Ya, jadi dengan kita mencanangkan core business, consumer product, pharmaceutical, khususnya consumer health, logistik dan distribusi, maka penjabarannya adalah di dalam fokus terhadap brand equity Temposcan. Ya, brand equity Temposcan ini ya merupakan proksi daripada produk-produk Indonesia. Khususnya boleh saya twist sedikit, produk rakyat Indonesia. Kenapa? Karena memang sifatnya kita mendukung value proposition, mutu baik, bermanfaat, dan pada saat yang sama harganya affordable. Sehingga sekarang sudah menjadi household names di rumah-rumah masyarakat Indonesia. Karena harganya terjangkau, mutunya baik. Sebagai contoh, misalnya kita melihat bahwa kita berhasil menempatkan brand equity dari Temposcan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Contohnya Bodrex, contohnya Oskadon. Ya ini bukan kata saya, ini berdasarkan market research. Memang market share kita yang tertinggi. Jadi kita nomor 1 di pasar untuk produk analgesik. Lalu juga misalnya seperti Hemaviton. Hemaviton ini adalah produk brand equity untuk vitamin dan saat ini juga menduduki posisi nomor 1 di pasar. Bukan kata saya tapi kata research ya. Demikian juga Bodrexin untuk obat penurun demam anak-anak. Demikian juga Neoremasil untuk anti rematisme, itu semua nomor 1. Nah demikian juga body care kita seperti Marina, ya itu juga menduduki peringkat nomor 1. Bahkan juga lebih tinggi market share-nya secara volume dibandingkan oleh produk-produk multinasional. Juga My Baby adalah produk perawatan bayi yang juga merupakan market leader di segmennya. Ya, dan yang terakhir adalah Vidoran. Jadi Vidoran ini adalah produk yang menaungi nutritional for children. Jadi untuk baik susu bayi maupun pertumbuhan anak. Ini ada ceritanya sedikit nih Vidoran ya. Ini juga sesuai dengan core value. Jadi dari dulu saya pengen memang masuk ke segmen produk susu anak. Ya, karena kenapa? Yang mungkin banyak kita tidak tahu, saat ini tingkat kelahiran bayi di Indonesia itu adalah 4,8 juta jiwa rata-rata per tahun. Jadi bisa dibayangkan Frida itu hampir sama dengan 1 kali penduduk Singapura. Setiap tahun Indonesia mencetak produk populasi Singapura. Nah namun sayangnya sebelum Temposcan berperan aktif berkompetisi di kategori ini, nah
harga produknya kebanyakan sangat mahal, ya, sangat mahal atau paling tidak cukup tidak affordable begitu. Nah, dan di situ sangat menyedihkan adalah jadi banyak sekali masih bayi dan balita. Bayi tentunya kita harus mengedepankan ASI, itu mandatory. Namun bila perlu menggunakan susu bayi dan disambung dengan susu pertumbuhan anak. Nah, ini kebanyakan kalau tidak mampu diberikan Tajen. Ya, itu mengerti ya Tajen. Lalu diberikan juga susu kental manis yang sebetulnya isinya gula. Lalu juga full cream yang juga untuk balita belum tepat karena banyak mengandung fat. Nah, saya sedih saat itu. Makanya kita luncurkan nutritional product, children nutritional product dengan merek Vidoran. Dan saat ini masih dengan saat ini kita adalah yang the most affordable. Saya senang sekali dan ini terbukti sekali kita bermanfaat. Kalau tidak, kita tidak memiliki compounded annual growth CAGR, sales kita di atas 60%. Sejak diluncurkan 6 tahun yang lalu. Baru 6 tahun ya? Baru 6 tahun. Padahal segmen tersebut ya sedang mengalami penurunan. Bahkan kalaupun tumbuh hanya single digit. Vidoran ini CAGR-nya 60%. Dan sekarang kami sangat bersyukur bahwa Vidoran ini sudah menempati posisi ketiga hanya dalam 6 tahun. Jadi adalah masuk dalam 3 besar. Demikian. Jadi ini contoh lagi kenapa kita fokus kepada own brand equity, produk rakyat Indonesia yang didukung oleh strategi manufacturing domestik. Baik, Pak Handoyo tadi sering kali disebutkan core business dan juga core values. Core business kita sudah membahas tadi di segmen-segmen awal, tapi masih ada yang ingin saya tanyakan mengenai core values nih Pak. Tapi kita sambung pembicaraannya setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Leaders Corner masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Leaders Corner. Saya mau lanjutkan ke core values nih Pak. Dari tadi disebut-sebut core business, core values. Apa sebenarnya core values atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan? Jadi core value Temposcan kita ada 5. Tapi saya tidak untuk waktunya terbatas. Jadi saya tidak usah mengulangi lagi kejujuran, bertanggung jawab, bermanfaat, kerja keras dan semuanya karena tadi pada saat saya menjelaskan perjalanan sejarah daripada Temposcan itu semuanya sebetulnya sudah terwujudkan. Ya, Pak, ya? Mungkin satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah core value kelima. Ini saya secara pribadi sangat meyakininya, yaitu adalah kesetaraan. Nah, mungkin bagi sebagian orang pada saat mendengar kesetaraan itu apa, ya? Jadi kita di Tempo ini berkeyakinan bahwa dari ribuan karyawan-karyawati Temposcan Group, semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berkarir di Temposcan. Tanpa harus memperhatikan, dari ras apa, dari suku apa, dari agama apa, keluarga kaya, keluarga miskin, enggak. Jadi kita sangat anti terhadap sikap-sikap demikian. Ya, jadi kita ingin kesempatan untuk berkarir itu terbuka seluas-luasnya untuk setiap karyawan-karyawati Temposcan. Ya, ini mungkin pada saat saya cetuskan mengenai core value ini ada satu keyakinan saya sendiri. Jadi tidak ada satupun anak manusia yang waktu kita masih belum dilahirkan atau saat ibu kita mengandung itu dia bisa milih, ya kan, bahwa dia bisa milih, oh saya mau dari keluarga kaya, saya mau rasnya ini, saya mau sukunya ini, kan nggak ada. Begitu bayi itu lahir ya udah given, that is the family he or she akan grow up with. Nah, jadi kenapa hal tersebut harus menjadi, perbedaan tersebut menjadi disadvantages? Ya kan, yang seharusnya itu adalah sesuatu yang tidak boleh menjadi disadvantages. Ya kan, karena kita harus juga filosofinya adalah democratizing opportunity.
kesempatan yang sama bagi semuanya. Dan itu kita jabarkan juga, Frida, mungkin sekarang banyak sekali di social media, di mana online publication, bahwa sekarang ada dorongan untuk board of director itu imbang, ya, direksinya wanita juga cukup dan sebagainya. Dan saat ini yang dapat saya ceritakan di sini bahwa memang udah lama, ya, bahwa in the board of Temposcan Pacific, women dominates, ya kan, majority adalah women's. Jadi istilahnya di Temposcan ini bagi wanita nggak ada glass ceiling, the sky is the limit, demikian. Oke, bicara mengenai tadi asal muasal seseorang, keluarga tentunya, dan juga peranan wanita dalam perusahaan. Tidak terlepas nih Pak dari Ibu Kartini Mulyadi, ibunda Anda. Kalau orang bicara mengenai Temposcan Group, nama yang terlintas mungkin nama Kartini Mulyadi pun ikut tersirat begitu. Apa peranan seorang Kartini Mulyadi dalam hidup Anda dan juga bagi perusahaan ini mungkin? Sosok Kartini Mulyadi adalah sosok panutan utama saya. Ya, ya saya sangat bangga lah menjadi putranya beliau. Ya, dan Bu Kartini Mulyadi bersama dengan satu lagi bude saya, Bu Dian Tamsil. Ini adalah dua wanita yang benar-benar berjasa dalam kehidupan saya. Karena mereka memberikan saya aspirasi, memberikan saya dorongan, support, dan sebagainya. Ya, karena memang faktanya saya ini anak yatim. Jadi sejak usia umur 8, ayah saya sudah wafat. Ya, jadi memang kedua sosok figur wanita ini menjadi sangat penting. Dan saya bersyukur dan berterima kasih telah membawa saya kepada posisi seperti saat ini. Nah, dalam konteks misalnya Bu Kartini Mulyadi dalam menjalankan usaha, karena beliau profesinya kan lawyer, jadi tentunya kan jelas berbeda dengan bidang usaha. Ayah jadi Anda juga kalau tidak salah lawyer ya Pak? Lawyer juga. Ya, jadi dua-duanya SH. Ya, jadi di sini intinya beliau tidak terlibat di dalam bisnis karena memang bidangnya berbeda. Dan intinya yang masih terlibat adalah bude saya, Bu Dian Tamsil. Saat ini beliau masih menjabat sebagai presiden komisaris di holding company Temposcan Group. Ya. Nah, tapi kami memiliki hubungan sebagai pemegang saham utama. Hubungan kami sangat erat, baik sebagai keluarga maupun juga bertukar pikiran secara profesional dan sebagainya. Jadi pemegang saham utama nih istilahnya kompak, ya kan, kompak. Jadi visi misinya sama, demikian. Baik. Kita sudah sampai di penghujung perbincangan kali ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Handoyo atas waktunya yang diberikan kepada kami. Sudah 1 jam nih Pak, tidak terasa kita berbincang-bincang. Semoga Temposcan Pacific dan Temposcan Group dapat terus sukses dan memberikan sumbangan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan membanggakan kami semua sebagai salah satu perusahaan yang patut ditiru dan menjadi inspirasi juga bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Handoyo S. Mulyadi, founder sekaligus owner dari Temposcan Group. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Saya Frida Litwina undur diri. Sampai jumpa.